bikin anak ya harus bersatu, sendiri nggak keluar anaknya. Loh, itu manusia, jadi sampean nggak pernah, makanya sampean jangan lupa, sampean bahagia laki-laki hidup karena ada perempuan, makanya laki-laki itu selalu mepet ya kalau perempuan, namanya pas udah ini mesti desek-desekan ya. Oke, makanya pengertian pertama ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa aku bikin kalian laki-laki dan perempuan karena kebutuhan pertama laki-laki itu ya pada kebutuhan perempuan pertama ya pada laki-laki. Setelah itu menghasilkan pekerjaan karena pernikahan, lahir pabrik lipstik karena ada bibir perempuan. Sampai direwangi ngojek sana sini untuk membesarkan anak, lahirnya anak juga karena laki-laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki lahir curu. Ayo coba, dunia ini asalnya ya cuma dari dua itu, laki perempuan. Karena ada laki-laki maka lahirlah celana cowok, motor cowok, ada perempuan motor bebek, itu semuanya dari situ. Dan itu nggak bisa sendiri, maka harus ada persatuan. Lah, orang itu nggak bisa diajak bersatu kalau apa? Kalau dia merasa lebih baik, laki-laki merasa lebih baik dari perempuan merasa lebih baik dari laki-laki, suku ini merasa lebih baik daripada suku ini, bangsa ini lebih baik dari bangsa ini, agama ini, itu nggak akan selesai, persatuan tidak terjaga. Maka Rasulullah mengajarkan agar kalian bisa menjaga persatuan, hiduplah berbeda-beda, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin, gak ada kasta, gak ada apa, semuanya adalah para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian semua akan dimintai bertanggung jawaban. Maka hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahasa ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai oleh orang Islam di Indonesia. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah untuk menata manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya persatuan hanya terjadi kalau ada kerakyatan. Nah, orang bisa mengerti dan memahami perbedaan kalau hatinya jernih, hatinya penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan orang-orang yang penuh hikmah ini juga harus harus ada kebijaksanaan. Misalnya Pak Bupati, jadi Bupati Kerinci, asalnya mana penjaringan, kecamatan mana? Sungai Manau. Pak Syukur ini jadi bupati asalnya Sungai Manau. Kalau jadi pemimpin tiba-tiba dari Sungai Manau yang diurus cuma Sungai Manau toh, itu namanya bijaksini. Itu makanya dalam bahasa Pancasila pakai bijaksana, bukan bijaksini. Jadi semua harus diurus. Itu loh makanya kebijaksanaan. Itu Pak Wakil Bupati Pak Hafid, mana asalnya? Temanggung, kan sininya Bangko. Nah kalau diurus dengan Bangko toh ya bijaksini namanya. Nah, itu. Jadi harus bijaksana. Itu pun harus dimusyawarah. Kan nggak boleh mengambil kebijakan sendiri, antar lembaga, antar kekuatan harus bermusyawarah.
wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Makanya pakai bahasa musyawarah, dan itu tidak bisa semua perwakilan, maka akan tercipta apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah prinsip. Makanya karena kita ini konsepnya ro'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, orang nggak akan ditanya kamu suku apa, agamamu apa, silakan. Kalau punya kepentingan bersama, ayo musyawarah. Musyawarah ini bahasa Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Karena kita mengikuti prinsip musyawarah, maka kemudian lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk ikut musyawarah silakan daftar. Kalau mau jadi bupati daftar KPU, kalau mau jadi lurah daftarlah di panitia. Nggak ada ditanya kamu agamanya apa, sukunya apa, yang penting kamu warga negara Indonesia. Itulah prinsip musyawarah. Pengen jadi bupati daftar, setelah daftar cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut beli, ya itu ya dah. Ya itu prinsip musyawarah di Indonesia. Cuman jangan disebut money politik, sebut aja uang bensin. Kalau dikasih bangunan namanya sumbangan, kalau dikasih kiai namanya bisyarah. Loh, ini prinsip. Lah karena dulu yang nata ini semua, perbedaan ini harus saling mengisi, maka ro'iyah kalau kumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu orang berbeda tapi saling melengkapi. Sholat yang melengkapi sarungnya orang Cina, wudu yang melengkapi pipa sama kerannya sanyonya Mas Pion, semua lengkapi. Haji dilengkapi sama orang Yahudi. Ya kayak di Mekah, jamaah haji pengen nginep, yang suruh bikin hotel orang Amerika namanya Paris Hilton, lahirlah hotel Hilton Movenpick. Di sana orang jangan-jangan capek minum air zam-zam, dihadirkan Coca-Cola, Sprite sama Fanta Amerika. Di sana jangan-jangan orang capek makan daging unta, didatangkan McD sama Kentucky Fried Chicken, mungkin besok Rocket Chicken atau apa kan. Kita di Indonesia sana sekarang bakso sudah ada. Kalau orang mungkin capek makan kebuli terus, suatu saat nanti akan ada nasi rendang, ya bisa jadi. Kalau itu bersama. Ya itulah. Makanya konsepnya musyarakah. Nah, yang nata dulu ini para wali, maka teritori daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang alhamdulillah sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sekarang kita nikmati, hidup damai, rukun. Jam segini hujan-hujan pengajian karo guyu kekek. Coba zaman gini kumpul di Suriah, di roket bubar sampean. Coba ngene-ngene Yaman, lah di roket rusuh. Afghanistan beda jenggot, tembakan. Sini alhamdulillah kita masih punya cara beragama yang santun, cara beragama yang tidak kaku. Namanya orang berbeda-beda. Ada yang orang Islam yang diwajibkan sholat 5 waktu, ya alhamdulillah sudah ada masjid 5 waktu. Tapi ada yang milih seminggu sekali Jumatan, ada yang milih setahun sekali lebaran. Quran 30 juz, ada yang grosir hafal 30 juz, tapi ada yang ngecer cuman Yasin tok, maka ecerannya namanya Yasinan. Ada yang cuma ngecer Qul Falaq Nas,
toko eceran yang namanya tahlilan. Ada yang cuman Bismillahirrahmanirrahim suwuk loro. Betul. Ya itu yang penting dapat puasa ya, ada yang penuh 1 bulan, ada yang belakang, ada yang depan, tengah bolong, tapi ada yang belas sama sekali. Tapi seburuk-buruknya orang Islam yang tidak puasa adalah selama 1 bulan tidak puasa, tapi ikut lebaran, habis itu ngecat rumah lah, Nah inilah, jadi alhamdulillah kita nikmati menjadi orang Indonesia yang akhirnya dengan kelembutan seperti itu, Islam di Indonesia hari ini menjadi Islam paling kuat di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang ngaji hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang haji terbanyak dunia dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di saat negara-negara yang lain mengalami krisis keberagamaan, krisis persaudaraan, kita masih punya negara yang mampu memberi contoh rukun dalam agama, rukun dalam sesama manusia, rukun dalam bangsa dan negara. Itulah Indonesia. Maka harus disyukuri walaupun kita kecil-kecil pesek nggak apa-apa. Nggih, orang Arab tinggi besar, nggak apa-apa, ganteng-ganteng, memang jarang air, sehingga kalau nggak mandi ya tetap ganteng lah. Kalau dibikin kecil kayak jelek kayak kita ya nggak mandi tambah jelek. Orang Eropa gede-gede, ganteng-ganteng, karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil katuan mati. Orang Cina sekarang menjadi raja ekonomi dunia, tapi orang Cina masalah makanan tidak tercukup dan secara maksimal. Dia harus menyediakan. Di Cina hari ini sudah tidak terpenuhi. Kenapa? Duit bisa diambil di bank, gandum tidak bisa di print out, jadi tetap harus kita tanam. Afrika sampai sekarang masih ribut karena apa? Binatangnya belum selesai. Kayak di sini harimau sudah dinaikkan ke atas gunung, ular sudah didomestifikasi, semuanya sudah. Di sana masih liar, babi masih banyak. Nah, makanya kita di Indonesia ini menjadi sebuah negara yang hari ini bisa dinikmati semua orang, yang tua, yang kecil, ramah lingkungan. Ganti bupati ya tidak ribut, ganti presiden ya tenang-tenang, tapi kita tetap menjadi Indonesia. Maka jangan lupa, manusia dalam kehidupan sendiri dia tidak bisa hidup dengan yang lain, bahkan agama tidak bisa berdiri sendiri. Tapi yang menjamin manusia tetap baik, agama tetap baik adalah negara. Makanya ayat itu, surat itu kelanjutannya adalah apa? Coba apa tulisannya apa gue? Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Terus apa kamu mau membohongkan ini? Ama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia harus dijawab, bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Saya jadi saksi benar ya Allah, kalau agamanya benar, manusianya benar, tidak ada jaminan tetap baik dan benar kalau negaranya rusak. Maka sumpah wahadzal baladil amin adalah sumpah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah malam hari ini kita masih ingat tentang ukhuwah ya. Sampean juga harus mulai paham. Karena apa? Karena orang Jambi ini komoditasnya adalah komoditas internasional, punya tambang batu bara. Yang butuh batu bara besar adalah negara-negara musim dingin, karena batu bara untuk menyalakan listrik. Nah, di Eropa misalnya kebutuhan batu bara sangat tinggi, Cina sangat tinggi. Karena kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Itu namanya air condition. Kita nggak terlalu butuh, karena kita nggak panas nggak dingin, teknologinya cukup sarung.
Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Itu yang sampean tanam adalah apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit itu komoditas internasional. Siap-siaplah untuk bersaing dengan Afrika Selatan dan Amerika Latin. Karena Gabon sekarang menanam sawit terbesar di dunia. Brazil menanam karet terbesar dunia sekarang. Lada putih Brazil mengebunkan, pisang Afrika, anggur Cina, ya biasa persaingan dunia. Dulu Nokia merajai dunia dari Swedia, habis diajar BlackBerry dari Amerika, BlackBerry habis diajar sama Samsung habis diajar Xiaomi. Ini dunia biasa. Makanya jangan heran, dunia ini perubahannya cepat. Jangan selalu mengutuk diri sendiri. Kenapa negeri kita tidak bisa menjaga harga sawit? Sawit itu komoditas dunia. Karet komoditas dunia. Dulu semua yang berbahan karet sekarang diganti crude, diganti minyak bumi. Kain pakai minyak bumi, dashboard mobil pakai minyak bumi. Makanya nggak usah heran, 10 tahun yang lalu kita masih lihat koran, pabrik besar, pabrik kertas menyiapkan kertas koran. Sekarang kenapa pabrik kertas mulai ditinggalkan? Karena kertas tidak lagi dipakai, tapi cukup pakai layar sentuh, kertasnya prei. Maka pabrik kertas juga mulai gulung tikar. Dulu kita pengen lihat Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang nggak ada lagi yang nunggu. Dulu nunggu sehari yang keluar Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Sekarang layar sentuh, cari ketik di handphone itu. Kucing Afrika, tengu India, bokong India keluar itu semua. Dulu anak-anak kita, bapak-bapak kita, anakku sekalian, menyiapkan kalian warisan wartel. Orang tua seneng kalau sudah punya wartel 10 kotak. Nanti anaknya diwarisi wartel. Sekarang tahu-tahu wartel hilang. Dulu nenek moyang kita sampai ada pabrik kertas surat cinta, pos surat cinta, kartu nama, kartu pos surat cinta. Karena apa? Kerinduan itu ditulis di dalam surat cinta. Sekarang nggak ada lagi pabrik kertasnya, perangko hilang. Karena cinta disampaikan lewat foto samping gitu. Loh, ini dunia baru, jadi sampai nggak usah marah. Dukun pensiun, lah iya, dukun libur. Dulu dukun itu kalau ada orang jatuh cinta datang ke dukun. Bah, tolong dibacakan menyan berapa mbah untuk I love you sama dia. Sekarang dukun cinta berhenti, kalah sama Avanza. Ya ini dunia baru, sampai nggak usah marah. Ya kan? Tiba-tiba Pak Pos hilang, kartu pos hilang, sekolah pos telekomunikasi hilang. Lah itu dunia, percepatannya luar biasa. Maka jangan suka marah. Kita sedang menghadapi dunia yang berubah. Dulu perempuan kita jelek-jelek karena mukanya hitam. Sekarang mukanya putih-putih karena skincare, bersih-bersih. Dan kalau dandan tidak perlu ke salon, cukup tutorial make up artis, semua bisa. Maka kursusan juga libur nggak laku, karena di dalam handphone ada ruang guru, ada tutorial. Mungkin besok guru juga hilang 10 tahun lagi, nggak usah heran. Karena apa? Keserautan itu buka ya. Oh. Jangan 10 tahun lagi mungkin juga guru akan hilang. Ya, makanya kita nggak usah ini. Dulu orang nggak bayangkan air kok dikemasi. Sekarang semua minum air dalam kemasan. Nah ini dunia. Jadi sampai jangan terlalu membayangkan. Makanya siapkan anak-anak didik kita. Didiklah anak-anak kita sampean ya. Yang di sini jangan lupa sekolahkan anaknya. Karena apa? Sawit juga bukan jaminan 10 tahun lagi. Karet juga bukan jaminan 10 tahun
lagi, semua dunia sedang berubah, semua beliau, para ulama, para kiai, para hormati, seluruh yang hadir, yang saya hormati, alhamdulillah ini anugerah. Jadi ngaji campur udan, ngaji campur udan, campur angin. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah. Karena apa? Ya dunia ini kalau hujan ya normal, kalau hujan ya normal, angin ya normal. Jadi ini sesuatu yang masih normal karena ya ada angin, ada hujan, ada kegiatan. Yang terpenting adalah satu, bahwa kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud syukur kita malam hari ini adalah upaya untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Persaudaraan itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kita ini manusia. Manusia itu adalah pusat dari kehidupan bumi ini, pusatnya ada di manusia. Karena apapun yang ada di bumi ini sama Allah dibikin untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi diciptakan seluruh apa yang di dunia ini adalah untuk manusia. Makanya hampir seluruh yang ada di dunia ini pasti sebab adanya manusia. Ini yang kadang kita nggak sadari. Jadi setelah ada manusia, dunia ini terhubung dalam satu mata rantai. Yang hubungan itu nggak main-main. Kenapa ada Indomaret itu, kenapa? Ya karena ada manusia yang pengen jajan. Kenapa ada kursi? Karena ada manusia yang pengen duduk. Kenapa ada pabrik payung? Karena manusia nggak pengen kehujanan dan nggak pengen kepanasan. Kenapa ada pabrik rokok? Karena manusia ngantuk. Jadi coba sampai terakhir di dunia ini pasti hubungannya karena manusia. Apapun karena manusia. Kenapa ada jalan raya? Karena ada manusia. Kenapa ada bupati? Ya karena ada manusia. Kalau nggak ada manusia ya nggak ada bupati. Kenapa ada lapangan? Ya karena ada manusia. Jadi coba ditarik hubungan di dunia ini pasti berhubungan dengan manusia.
Dan sekali lagi manusia di konsep ukhuwah, konsep persaudaraan itu adalah konsep di mana manusia hidup itu memang tidak bisa sendiri, makanya ada ukhuwah itu dibagi, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah basyariah. Ukhuwah islamiyah itu diri sendiri. Sholat itu umat Islam yang jalankan. Tapi kalau pengen jamaah, kalau nggak ada umat Islam yang lain ya nggak terjadi jamaah. Pengajian seperti ini, kalau tidak ada sesama kaum muslimin ya nggak terjadi Jumatan. Kalau tidak terjadi hubungan sesama kaum muslimin ya Jumatan nggak ada makmumnya. Pernikahan mensyaratkan sesama agama, maka hubungan sesama agama harus dijaga, karena ada hal-hal yang oleh agama harus dijalankan sesama umat beragama. Nah, yang kedua, manusia. Kenapa harus ada persaudaraan sesama manusia? Karena manusia hidup tidak bisa tanpa manusia yang lain. Nggak bisa manusia hidup tanpa manusia yang lain. Bahkan agama pun itu kalau yang lain, yang sudah tidak pandang agamanya apa, yang sudah tidak pandang sukunya apa, yang sudah tidak pandang warna kulitnya apa. Contoh, sholat. Agama ini sholat yang utama, tapi sholat itu nutup aurat. Nah, tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain bukan orang Islam. Makanya kaum muslimin juga harus berhubungan baik, membangun ukhuwah dengan orang yang punya pabrik kain. Ya kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Maka jangan ngamuan sama Cina, karena Cinanya pergi kita telanjang. Ya. Kita sholat, bikin masjid. Masjid itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada besi sama semen. Lah besi sama semen itu buatan pabrik. Kita cuma cari pasir sama batu. Lah pabrik ini melibatkan unsur hampir semua ilmunya manusia. Pabrik baja, pabrik logam, pengolahan besi, pengolahan batu. Loh, ini adalah satu kenyataan hidup. Nggak bisa berangkat karena pilotnya nggak mau dikasih uang untuk ongkos naik haji. Loh, itu haji. Begitu pergi haji naik pesawat. Seluruh perusahaan pesawat, baik Boeing maupun Airbus, itu adalah perusahaan Yahudi Nasrani. Maka kalau kemudian ada orang mari bunuh Yahudi semuanya, ya jangan. Kalau mati semuanya kita pergi haji renang. Loh, ini hubungan ukhuwah itu karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Maka dalam agama pun Rasulullah hanya berpesan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Lah, khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik
Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak pasti bareng yang lain. Makanya contoh malam hari ini, pengajian ini baik apa enggak? Nah, kalau pengajian ini baik, maka yang paling baik terlihat siapa? Ya kiainya. Lah ya kan, kalau pengajian ini paling baik, maka yang paling baik adalah kiainya. Tapi kiai nggak boleh ngaku paling baik, karena kiai kelihatan baik di sini karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia, kiainya nggak sampai sini. Nah kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa, kiainya nggak datang, panitianya jelek. Loh ayo, itu baru dua ini baik itu udah ribut. Apalagi kalau sampean di situ ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah kok kalian? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang, ini namanya bukan pengajian, ini cek sound. Baik itu, apalagi kalau tukang sound. Yang paling baik ya saya kiai, kata tukang sound. Nah kenapa? Nah soundnya dipateni bubar. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya jangan pernah jadi manusia itu tidak mampu membangun relasi kebaikan lah. Membangun relasi kebaikan itulah namanya ukhuwah. Itulah persaudaraan. Makanya nggak ada orang kok terus baik terus sendirian. Imam masjid itu baik, tapi kalau nggak ada makmumnya ya bubar. Nah, makanya malam hari ini semuanya baik, ngaji baik, yang pegang payung ya baik. Apalagi ditunggoni Pak Bupati, ya tambah baik gitu. Jadi Pak Bupati ini adalah ornamen kebaikan paling baik malam hari ini. Iya, Pak Bupati sama Pak Wabub udah-udahan ini kan jarang terjadi. Biasanya gerimis Bupati kalau wakil melayu di sini biasanya. Ini dari hujan sampai masih bersama kita, artinya apa? Ini menjadi sangat baik, gitulah. Nah, sekali lagi bahwa jangan pernah merasa bahwa baiknya agama pun bisa berdiri sendiri. Jadi jangan dikira agama itu berdiri itu nggak bisa. Nah, manusia itu yang paling jelas terlihat itu adalah pelajaran dari Allah. Manusia hidup itu kenapa coba? Manusia hidup itu karena makan. Manusia hidup itu karena makan. Begitu sampean nggak makan, mati. Tapi sampean diajari oleh Allah apa di dalam makan? Berdoa makan itu apa? Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa bukan berkahilah saya? Ayo. Kalau dalam bahasa santri kenapa mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah? Kenapa kami kok bukan saya? Karena makanan itu urusan yang banyak orang. Ayo, begitu kita makan nasi di satu piring, itu urusannya banyak orang. Satu piring nasi itu melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak tahu pabrik piringnya itu ada di mana, kita nggak tahu. Kemudian di situ ada pabrik pupuk, itu insinyurnya entah dari mana, insinyur pertanian, lulusan perguruan tinggi, itu bikin pupuk untuk mempersubur tanaman. Begitu dia ditanam di sawah, dia melibatkan ukuran pertanahan agraria. Sawah siapa harus dilindungi oleh negara, melibatkan negara. Begitu sampai makan nasi di situ, nasi itu melalui proses penggilingan, melibatkan pabrik selepan. Di situ juga melibatkan pabrik kompor. Di situ melibatkan pabrik rice cooker. Di situ melibatkan pertambangan gas. Jadi piring yang satu nasi yang kita makan itu melibatkan hampir seluruh dunia yang kita nggak tahu tempatnya ada di mana.
Terus kemudian dikasih bumbu. Orang Jambi paling persediaannya cuman merica. Bawangnya ditanam oleh siapa? Bawang putihnya, bawang merahnya, tomatnya, ketumbarnya, itu semua melibatkan banyak orang. Terus enak bumbunya karena dikasih garam. Sampean tahu yang bikin garam orang mana? Bukan orang Merangin. Yang bikin garam itu orang pesisir di Jawa sana, orang Rembang. Sampean tahu waktu bikin garam di tambaknya itu gak kencing di situ. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa karena khawatir kencing di situ, maka bahasa Jawanya garam itu uyah. Karena khawatir kencing bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir nguyuh ning nggon tambak uyah. Mula sing dijenengane uyuh, sing dijenengane uyah. Terus kemudian garam itu dibawa sopir truk sampai ke Merangin. Sampean tahu yang bawa garam itu nggak mampir di warung karaoke remeng-remeng. Jadi jangan kamu kira makanan itu melibatkan banyak orang. Nah, makanan-makanan itu kemudian diurus juga oleh negara. Begitu habis makan, kita makan anggur merah. Indonesia nggak nanam anggur, yang nanam anggur orang Cina, orang Amerika. Itu butuh kebijakan negara bikin hubungan bilateral, membutuhkan menteri perdagangan, eksportir importir. Di situ ada bill of lading, di situ ada letter of intent. Semua terlibat untuk apa? Urusan makanan. Maka jangan dikira sampai nanam sawit itu dikira urusannya sama orang Jambi. Tidak, dia urusan sama CPO internasional, butuh kebijakan negara. Makanya nggak bisa terus tiba-tiba kemudian agama dalam Islamiyah, sesama manusia dalam Basyariah tidak mungkin terjamin kalau tidak ada negara. Makanya negara inilah yang menjamin agar agama tetap baik, manusia tetap baik. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita sebuah surat yang tidak terlalu panjang. Surat itu dikenal dengan surat At-Tin. Ini pelajaran dasar. Watin, demi buah tin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, karena begitu turun kapal ketemu buah tin. Wazaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini adalah Palestina, buah zaitun. Ulul azmi. Nah, yang ketiga sumpah Allah kepada Nabi Musa, wa turi sinin, bangsa dan negara. Baru di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia inilah yang terbaik, hidungnya paling baik, kepalanya paling baik, tangannya paling baik. Nggak ada yang bisa mengalahkan baiknya manusia. Coba sampean cari. Terus yang bisa mengalahkan manusia siapa? Nggak ada. Merangin ditunggu harimau, harimaunya utuh. Hutan ditunggu harimau, hutannya utuh. Begitu manusia datang, kalah semua. Hutannya kalah, harimaunya kalah. Manusia itu menangan. Gajah yang segede itu kalah sama manusia. Burung yang bisa terbang kalah sama manusia, ditembak, dipulut. Ikan yang tukang berenang kalah sama manusia walaupun nggak bisa berenang, ya disetrum, ya dipotas, ya. Jadi burung walaupun bisa terbang, manusia nggak bisa. Manusia bisa terbang lebih cepat dari burung. Lautan bisa diarungi, itu manusia. Karena apa? Manusia terbaik. Nggak ada di dunia ini yang baiknya ngalahkan manusia. Coba sampai cek hidung manusia sama hidung gajah, itu baikan hidung mana? Baikan hidung manusia.
Makanya hidung manusia itu dari yang paling harum sampai yang paling bau ya diambus. Itu makanya karena hidung terbaik, maka jari manusia itu bisa utek-utek mulai dari kelingking sampai jempol itu masuk semua elastis. Tangan manusia terbaik, tangan munyuk walaupun 5 jarinya dia nggak bisa cewok. Manusia bisa, bahkan tangan manusia bisa ngomong. Ngomong dia. Ngomong dia walaupun dia nggak bunyi, bahkan dia bisa mengungkapkan cinta. Ya, itu karena ini makhluk terbaik, makanya manusia inilah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya dunia dan seisinya ini untuk manusia. Hutan jadi baik karena manusia datang. Merangin yang dulu dikenal adalah fosil-fosil tumbuhan di gunung-gunung, sama manusia dirubah menjadi meja, dirubah menjadi vas bunga, dirubah apa menjadi bagus. Lahirlah kota-kota besar karena manusia. Nah, kebaikan manusia ini harus dijaga. Jadi manusia itu harus tetap baik, jangan sampai manusia itu berubah. Maka sebab manusia itu harus selalu baik, maka diajarkan agama. Ya, maka manusia itu harus diajarkan agama. Karena apa? Karena manusia yang tadinya baik ini kalau dalam hukum Allah nanti lama-lama juga jelek. Pipi yang tadinya bagus lama-lama juga peot. Gigi yang tadinya utuh lama-lama protol. Kaki yang tadinya kuat lama-lama nggak bisa berdiri. Mata yang tadinya awas lama-lama juga bawur. Nah, manusia akan turun pada derajat rendah. Itu hukum alam dari yang terbaik. Kalau lahir aja dicium-cium gitu. Tapi begitu gede nggak ada yang ya umur 60 siapa yang gelem nyium? Ayo. Itu manusia lahir dituntun jalan-jalan, ayo dituntun. Begitu tuwek siapa yang mau nuntun? Nggak ada yang nuntun. Kecil didulang-dulang, begitu tua ya makan sendiri. Kecil diajari ngomong, begitu gede ya ngomong sendiri, bahkan capek kita dengar ngomongnya. Makanya manusia itu lama-lama jadi buruk. Nah, manusia yang lama-lama jadi buruk ini diantisipasi oleh Allah dengan dikasih agama illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan berkelakuan baik. Nah, orang itu kalau iman dan kelakuan baik gak jadi jelek. Kecil didulang-dulang sampai tua orang kalau baik dan iman, orangnya soleh, itu semua orang berebut kasih makan. Kecil dituntun gitu sampai tua orang rebutan nuntun. Kecil dicium-cium sampai tua rebutan nyium. Lah itu buktinya siapa? Ya para ulama, para kiai. Kecil ditunggu ngomongnya sampai tua ya omongannya ditunggu. Itu kan janji Allah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, bahwa orang-orang yang iman dan beramal soleh itu akan mendapatkan kedudukan, dia tidak akan menjadi jelek. Karena apa? Fisiknya jelek tapi dalamnya bagus, seperti padi. Walaupun sudah tua, daunnya sudah menguning, pohonnya sudah mulai menguning, tapi semua menunggu. Karena apa? Berasnya ada. Sawit walaupun sudah pohonnya penuh belukar, tapi kalau buahnya bagus semua orang nunggu. Begitu juga manusia, begitu tua ditunggu buahnya. Nah itulah makanya agama
Ini adalah jalan keluar manusia untuk tetap baik. Nah, makanya sampean kalau pengen tetap sampai tua baik, belajarlah menjadi orang soleh, pondokkan anaknya, sekolahkan anaknya yang baik. Dan orang soleh itu enak. Karena apa? Orang soleh itu didoakan sama orang seluruh dunia. Makanya orang soleh itu barokai. Karena apa? Orang soleh itu didoakan semua orang. Sampean berani baca tahiyat terus nggak baca wa ala ibadillahi sholihin, sampean berani? Nggak berani, sampean terus baca surah usah. Baca tahiyat wa ala ibadillahi sholihin. Dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh didongakno wong menungso sandonya. Makanya wong soleh itu frekuensinya bagus. Makanya sampean kalau lagi sakit hatinya, lagi galau, salah satu obatnya itu adalah ngumpuli orang soleh. Karena frekuensinya orang soleh itu sedang di online oleh seluruh manusia di dunia. Makanya obat hati ada 5, baca Quran dan maknanya susah itu sampean kayaknya sulit lah kalau harus begitu. Nuruti itu angel baca Quran sak maknane susah. Sholat malam dirikanlah angel turu. Angel itu. Zikir wengi zikir malam perpanjanglah, zikir wengi sing suwe. Iku yo angel. Gaple wae. Wetengiro ingkang luwe atau berlapar-laparlah yo angel. Yang paling mudah itu adalah ngumpuli wong soleh. Makanya ya teko ngene kiai dolan jagong kopi ngancani udut ya gini tuh. Nah itu loh, makanya banyak sekali orang-orang itu yang kemudian milih yang paling gampang is ngancani wong soleh. Nah makanya karena orang soleh itu didoakan oleh semua orang, maka jadi orang soleh ya jangan medit. Nah itulah makanya orang soleh itu nggak boleh medit. Makanya orang soleh itu pengen semuanya dapat barokah. Makanya orang soleh kalau berdoa dia nggak mau sendiri, mau bareng. Akhirnya yang soleh doa, yang lain amin. Akhirnya yang lain nggak melok mikir main bodoh amin. Begitu yang amin kok tambah banyak, dibawa ke alun-alun merangin, namanya istighosah kubro. Begitu itu istighosah kubro, semua dapat barokah. Bakul bakso, baksone Pak Ayu, bakul sotone Pak Ayu. Akhirnya orang soleh ini berkahi bakul bakso. Orangnya yang jualan pulang bawa duit bayar SPP-nya barokah, anaknya melu barokah. Loh itu lagi sebenarnya ini hubungannya orang soleh itu harus diperbesar aspeknya, jangan terus soleh dipek dewe. Makanya orang soleh kalau baca sholawat nggak sendiri, bareng namanya sholawatan. Setelah itu dibawa ke alun, akhirnya slayer payu, bendera payu, bahkan copet bisa hidup di tengah-tengah orang sholawatan. Loh, ini barokah wong soleh. Makanya nih ono wong soleh kok dikit-dikit bid'ah terus apa-apa sendiri, itu nggak terlalu soleh. Mungkin secara pribadi dia soleh, tapi dia tidak mampu membangun persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama anak bangsa. Nah itu loh, makanya kan akhirnya kita punya tradisi orang soleh itu senengannya kumpul bareng ngaji kayak begini ya nggak sendiri. Kalau orang-orang soleh ngajak rombongan bareng-bareng sekampung, akhirnya ya barokah semua, bakul payungnya laku. Nah ini yang paling laku bakul bakso kalau hujan begini. Nah itu. Nah setelah ini apa yang terjadi? Orang soleh meninggal.
Nanti orang soleh meninggal. Orang soleh ini sampai mati barokahnya kuburannya juga masih ada. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun. Jadi itu lah siji walakin la yas'urun, yang satu inda rabbihim yakun, tetap mendapatkan berkah. Nah, makanya orang-orang soleh itu kuburannya didatangi orang. Akhirnya karena orang soleh kuburannya didatangi orang, elek laku bis pariwisata lah, laku untuk apa? Pergi ziarah. Akhirnya jual makanan di makam orang soleh, makanannya lah laku, jual tasbihnya laku, jual katoknya lah laku, sampai copet juga bisa hidup di situ. Nah, orang-orang soleh yang diziarahi ini menghasilkan apa? Rasa cinta pada tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau semua orang punya rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya orang-orang punya sejarah, punya pahlawan, punya masa lalu, dan dari situ orang bisa hidup. Ada yang jualan, ada yang apa, itu barokah wong soleh. Akhirnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Akhirnya apa? Sumpah Allah terhadap Rasulullah, wa hadzal baladil amin, akan tercipta keamanan bangsa dan negara. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Makanya Islam di Indonesia, kesolehan orang itu pasti berakhir pada sistem penjagaan pada bangsa dan negara. Karena apa? Nabi Muhammad disumpah oleh Allah dengan sumpah wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya santri-santrinya, orang-orang soleh, tidak ada yang kemudian anti kepada bangsa dan negara. Semua membangun citra bagaimana bangsa dan negara mampu menjaga apa yang disebut manusia, apa yang disebut agama. Begitu negaranya rusak, ukhuwah wakoniyahnya rusak, manusia rusak, agama rusak. Coba ayo, kenapa Timur Tengah itu manusianya bunuh-bunuhan? Karena negara bangsanya rusak. Kenapa mereka juga agamanya rusak? Karena Jumatan nggak bisa, ngaji nggak bisa, karena negaranya kacau. Jadi jangan dikira keamanan bangsa dan negara itu penting untuk menjaga manusia yang baik dan untuk menjaga agama yang baik. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia terjaga. Amanu wa amilus sholihat, yang terjaga di mana? Di baladil amin, di keamanan bangsa dan negara. Nah itulah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Polisi, TNI, ini semuanya urusannya apa? Urusan menjaga baladil amin. Nah kiai urusannya jaga amanu wa amilus sholihat, ngajari sholat, ngajari ngaji. Nah, kedokteran, departemen negara menjaga agar manusia tetap baik. Maka jangan dikira kalau kemudian agama baik, negaranya nggak baik, ya agamanya rusak. Apa-apa, bang ini lah ya, mana baik. Nah itu loh, nah ini makanya kita harus tahu bahwa balad itu menjadi penting. Nah sampean kebetulan baladil aminnya Indonesia. Nah makanya karena agama kita, manusia kita ini ada di Indonesia, ya nggak usah heran, Indonesia itu negeri yang biasa hujan. Makanya pengajian itu hujan-hujan yang biasa saja. Arab itu kalau hujan ya nggak ada hujan ya mau tak masjidnya, makanya nggak ada tutupnya. Nah di sini banyak negeri hujan, jadi jangan heran kalau di sini
hujan. Itu negeri kita. Ini yang disebut jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu ya ada di sini. Ada surga yang mengalir airnya. Maka ini prinsip ya, saya katakan sekali lagi, ini prinsip. Kamu kalau tetap ingin menjadi baik manusianya, nggak ribut, nggak bunuh-bunuhan, kamu jaga bangsa dan negara. Kalau kamu pengen beragama dengan aman, nyaman, dan tertib, jaga bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak, bunuh-bunuhan, agama rusak, tidak bisa jalan. Kenapa Afghanistan itu manusianya bunuh-bunuhan, padahal cakep-cakep, urusan pinter, tapi kenapa agamanya rusak, manusianya rusak? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Lah kita ini punya ukhuwah wataniyah, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka agar kerukunan terjaga, maka kita menggunakan prinsip-prinsip ketuhanan. Prinsip pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu yang tertinggi, nggak usah dibantah sampean. Nah, orang bertuhan itu cirinya satu, mengakui yang kuasa. Sampean boleh menjadi pengusaha, silahkan. Jadi pengusaha kopi paling kaya se-Indonesia, silakan, boleh. Dari usaha kopi kawin lagi, boleh. Dari usaha kopi sampai jadi bupati, boleh. Dari apa saja sampai dari usaha kopi. Tapi orang beriman cuma satu, apa? Tetap mengakui bahwa itu semua terjadi karena Allah bikin kopi. Kalau Allah nggak bikin kopi, ya nggak ada kemudian usaha yang lain. Sampai cakep, ganteng, boleh. Punya istri 10, boleh, terserah. Tapi gantian 4 dulu, jangan langsung 10. Boleh. Tapi orang beriman itu ingat cuma satu, saya punya istri banyak, punya rumah banyak karena istri saya tak bikin rumah. Itu semua terjadi alhamdulillah. Karena apa? Allah bikin burung, cuma itu toh. Kalau Allah nggak bikin burung, ya nggak ada pernikahan. Itu mau ngapain? Loh, itu orang beriman itu gitu, ketuhanan itu. Sampai sekolah boleh, pinter boleh, sampai jadi profesor tingkat 10 boleh. Tapi orang beriman hanya ingat satu, itu semua alhamdulillah karena Allah bikin otak. Kalau Allah nggak bikin otak, sampai juga nggak bisa sekolah. Makanya orang beriman, negeri kita baladil amin, kita meletakkan Tuhan yang tertinggi di dalam Pancasila. Setelah urusan Tuhan, kita berbicara tentang kemanusiaan, karena dunia ini pusatnya ada di manusia, gitu lah. Ada apa saja ini manusia. Makanya kita ini diajarkan bahwa hormati dan hargai manusia. Lah, manusia itu nggak bisa TNI, Polri, itu beda. Tapi kalau dilihat dari bajunya sama. Kenapa bisa beda? Karena dibantu orang Cina bikin mesin bordir, mereknya Butterfly. Jadi yang satu terus dibordir Banser, yang satu dibordir TNI, yang satu dibordir Polri, yang satu dibordir Nahdlatul Ulama. Itu semua dari pabrik bordir satu, tapi karyanya beda. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Bikin anak ya harus bersatu, sendiri nggak keluar anaknya. Loh, itu manusia, jadi zaman nggak pernah. Makanya zaman jangan lupa, sampai yang bahagia laki-laki hidup karena ada perempuan. Makanya laki-laki itu selalu mepet kalau perempuan. Namanya pas udah ini mesti desek-desekan. Ya. Makanya pengertian pertama, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa Aku bikin kalian laki-laki dan
karena kebutuhan pertama laki-laki itu ya pada kebutuhan perempuan pertama ya pada laki-laki. Setelah itu menghasilkan pekerjaan karena pernikahan, lahir pabrik lipstik karena ada bibir perempuan, sampai direwangi ngojek sana sini untuk membesarkan anak, lahirnya anak juga karena laki-laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki lahir curu. Ayo coba, dunia ini asalnya ya cuma dari dua itu, laki perempuan, karena ada laki-laki maka lahirlah celana cowok, motor cowok, ada perempuan motor bebek, itu semuanya dari situ. Dan itu nggak bisa sendiri, maka harus ada persatuan. Lah, orang itu nggak bisa diajak bersatu kalau apa? Kalau dia merasa lebih baik. Laki-laki merasa lebih baik dari perempuan, perempuan merasa lebih baik dari laki-laki, suku ini merasa lebih baik daripada suku ini, bangsa ini lebih baik dari bangsa ini, agama ini, itu nggak akan selesai, persatuan tidak terjaga. Maka Rasulullah mengajarkan agar kalian bisa menjaga persatuan. Hiduplah berbeda-beda, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin, gak ada kasta, gak ada apa, semuanya adalah para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian semua akan dimintai bertanggung jawaban. Maka hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahasa ra'iyah itulah yang akhirnya dipakai oleh orang Islam di Indonesia. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah untuk menata manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya persatuan hanya terjadi kalau ada kerakyatan. Nah, orang bisa mengerti dan memahami perbedaan kalau hatinya jernih, hatinya penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan orang-orang yang penuh hikmah ini juga harus harus ada kebijaksanaan. Misalnya Pak Bupati jadi Bupati Kerinci, asalnya mana penjaringan, kecamatan mana? Sungai Manau. Pak Syukur ini jadi bupati asalnya Sungai Manau. Kalau jadi pemimpin tiba-tiba dari Sungai Manau yang diurus cuma Sungai Manau tok, itu namanya bijaksini. Itu makanya dalam bahasa Pancasila pakai bijaksana, bukan bijaksini. Jadi semua harus diurus. Itu loh, makanya kebijaksanaan. Itu Pak Wakil Bupati Pak Hafid, Mas mana asalnya? Temanggung, kan sininya Bangko. Nah kalau diurus dengan Bangko toh ya bijaksini namanya. Nah, jadi harus bijaksana. Itu pun harus dimusyawarah. Kan nggak boleh mengambil kebijakan sendiri, antar lembaga, antar kekuatan harus bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Makanya pakai bahasa musyawarah. Dan itu tidak bisa semua perwakilan, maka akan tercipta apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah prinsip. Makanya karena kita ini konsepnya ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, orang nggak akan ditanya kamu suku apa, agamamu apa, silakan. Kalau punya kepentingan bersama, ayo musyawarah. Musyawarah ini
bahasa Al-Quran wasyawirhum fil amri. Karena kita mengikuti prinsip musyawarah, maka kemudian lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk ikut musyawarah silakan daftar. Kalau mau jadi bupati daftar KPU, kalau mau jadi lurah daftarlah di panitia. Nggak ada ditanya kamu agamanya apa, sukunya apa, yang penting kamu warga negara Indonesia. Itulah prinsip musyawarah. Pengen jadi bupati daftar, setelah daftar cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut beli, ya itu ya dah. Ya itu prinsip musyawarah di Indonesia. Cuman jangan disebut money politik, sebut aja uang bensin. Kalau dikasih bangunan namanya sumbangan, kalau dikasih kiai namanya bisyarah. Loh ini prinsip. Lah karena dulu yang nata ini semua, perbedaan ini harus saling mengisi, maka ro'iyah kalau kumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu orang berbeda tapi saling melengkapi. Sholat yang melengkapi sarungnya orang Cina, wudu yang melengkapi pipa sama kerannya sanyonya Mas Pion. Semua lengkapi. Haji dilengkapi sama orang Yahudi. Yang kayak di Mekah, jamaah haji pengen nginep, yang suruh bikin hotel orang Amerika namanya Paris Hilton, lahirlah Hotel Hilton Movenpick. Di sana orang jangan-jangan capek minum air zam-zam, dihadirkan Coca-Cola, Sprite sama Fanta Amerika. Di sana jangan-jangan orang capek makan daging unta, didatangkan McD sama Kentucky Fried Chicken, mungkin besok Rocket Chicken atau apa kan. Kita di Indonesia sana sekarang bakso sudah ada. Kalau orang mungkin capek makan kebuli terus, suatu saat nanti akan ada nasi rendang, ya bisa jadi. Kalau itu bersama. Ya itulah. Makanya konsepnya musyarakah. Nah, yang nata dulu ini para wali, maka teritori daerahnya disebut wilayah. Wilayah itulah yang alhamdulillah sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sekarang kita nikmati hidup damai, rukun. Jam segini hujan-hujan pengajian karo guyu kekek. Coba sampean gini kumpul di Suriah, di roket bubar sampean. Coba ngene-ngene Yaman, wah di roket rusuh. Afghanistan beda jenggot, tembakan. Sini alhamdulillah kita masih punya cara beragama yang santun, cara beragama yang tidak kaku. Namanya orang berbeda-beda. Ada yang orang Islam yang diwajibkan sholat 5 waktu, ya alhamdulillah sudah ada masjid 5 waktu. Tapi ada yang milih seminggu sekali Jumatan, ada yang milih setahun sekali lebaran. Quran 30 juz, ada yang grosir hafal 30 juz, tapi ada yang ngecer cuman Yasin tok, maka ecerannya namanya Yasinan. Ada yang cuman ngecer kulhu falak nas, toko ecerannya namanya tahlilan. Ada yang cuman Bismillahirrahmanirrahim suwuk loro betul. Ya itu yang penting dapat puasa. Ya ada yang penuh 1 bulan, ada yang belakang, ada yang depan, tengahnya bolong, tapi ada yang belas sama sekali. Tapi seburuk-buruknya orang Islam yang tidak puasa adalah selama 1 bulan tidak puasa tapi ikut lebaran, habis itu ngecat rumah lah. Nah ini loh, jadi alhamdulillah kita nikmati menjadi orang Indonesia.
Yang akhirnya dengan kelembutan seperti itu, Islam di Indonesia hari ini menjadi Islam paling kuat di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang ngaji hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang haji terbanyak dunia dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di saat negara-negara yang lain mengalami krisis keberagamaan, krisis persaudaraan, kita masih punya negara yang mampu memberi contoh rukun dalam agama, rukun dalam sesama manusia, rukun dalam bangsa dan negara. Itulah Indonesia. Maka harus disyukuri walaupun kita kecil-kecil pesek-pesek, nggak apa-apa. Nggih, orang Arab tinggi besar, nggak apa-apa, ganteng-ganteng, memang jarang air. Sehingga kalau nggak mandi ya tetap ganteng lah. Kalau dibikin kecil kayak jelek kayak kita ya nggak mandi tambah jelek. Orang Eropa gede-gede, ganteng-ganteng karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil katuan mati. Orang Cina sekarang menjadi raja ekonomi dunia, tapi orang Cina masalah makanan tidak tercukupi secara maksimal. Dia harus menyediakan. Di Cina hari ini sudah tidak terpenuhi. Kenapa? Duit bisa diambil di bank, gandum tidak bisa di print out, jadi tetap harus kita tanam. Afrika sampai sekarang masih ribut karena apa? Binatangnya belum selesai. Kayak di sini harimau sudah dinaikkan ke atas gunung, ular sudah didomestifikasi. Semuanya sudah, di sana masih liar, babi masih banyak. Makanya kita di Indonesia ini menjadi sebuah negara yang hari ini bisa dinikmati semua orang, yang tua, yang kecil, ramah lingkungan. Ganti bupati ya tidak ribut, ganti presiden ya tenang-tenang, tapi kita tetap menjadi Indonesia. Maka jangan lupa, manusia dalam kehidupan sendiri dia tidak bisa hidup dengan yang lain, bahkan agama tidak bisa berdiri sendiri. Tapi yang menjamin manusia tetap baik, agama tetap baik adalah negara. Makanya ayat itu, surat itu kelanjutannya adalah apa? Coba apa? Tulisannya apa gue? Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Terus apa kamu mau membohongkan ini? Ama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia harus dijawab, bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Saya jadi saksi benar ya Allah. Kalau agamanya benar, manusianya benar, tidak ada jaminan tetap baik dan benar. Kalau negaranya rusak, maka sumpah wahadal baladil amin adalah sumpah Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah malam hari ini kita masih ingat tentang ukhuwah ya. Sampean juga harus mulai paham. Karena apa? Karena orang Jambi ini komoditasnya adalah komoditas internasional, punya tambang batu bara. Yang butuh batu bara besar adalah negara-negara musim dingin, karena batu bara untuk menyalakan listrik. Nah, di Eropa misalnya kebutuhan batu bara sangat tinggi, Cina sangat tinggi. Karena kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Itu namanya air condition. Kita nggak terlalu butuh, karena kita nggak panas nggak dingin, teknologinya cukup sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Itu yang sampean tanam adalah apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit itu komoditas internasional. Siap-siaplah untuk bersaing dengan Afrika Selatan dan Amerika Latin, karena Gabon sekarang menanam sawit terbesar di dunia. Brazil menanam karet terbesar dunia sekarang. Lada putih Brazil mengebunkan, pisang Afrika,
Anggur Cina, ya biasa persaingan dunia. Dulu Nokia merajai dunia dari Swedia, habis diajar BlackBerry dari Amerika, BlackBerry habis diajar sama Samsung habis diajar Xiaomi. Ini dunia biasa. Makanya jangan heran, dunia ini perubahannya cepat. Jangan selalu mengutuk diri sendiri. Kenapa negeri kita tidak bisa menjaga harga sawit? Sawit itu komoditas dunia. Karet komoditas dunia. Dulu semua yang berbahan karet sekarang diganti crude, diganti minyak bumi. Kain pakai minyak bumi, dashboard mobil pakai minyak bumi. Makanya nggak usah heran, 10 tahun yang lalu kita masih lihat koran, pabrik besar, pabrik kertas menyiapkan kertas koran. Sekarang kenapa pabrik kertas mulai ditinggalkan? Karena kertas tidak lagi dipakai, tapi cukup pakai layar sentuh, kertasnya prei. Maka pabrik kertas juga mulai gulung tikar. Dulu kita pengen lihat Afrika, mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang nggak ada lagi yang nunggu. Dulu nunggu sehari yang keluar Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Sekarang layar sentuh, cari ketik di handphone itu. Kucing Afrika, temu India, bokong India keluar itu semua. Dulu anak-anak kita, bapak-bapak kita, anakku sekalian, menyiapkan kalian warisan wartel. Orang tua seneng kalau sudah punya wartel 10 kotak. Nanti anaknya diwarisi wartel. Sekarang tahu-tahu wartel hilang. Dulu nenek moyang kita sampai ada pabrik kertas surat cinta, pos surat cinta, kartu nama, kartu pos surat cinta. Karena apa? Kerinduan itu ditulis di dalam surat cinta. Sekarang nggak ada lagi pabrik kertasnya, perangko hilang. Karena cinta disampaikan lewat foto samping gitu. Loh, ini dunia baru, jadi sampai nggak usah marah. Dukun pensiun, lah iya, dukun libur. Dulu dukun itu kalau ada orang jatuh cinta datang ke dukun. Bah, tolong dibacakan menyan berapa mbah untuk I love you sama dia. Sekarang dukun cinta berhenti, kalah sama Avanza. Ya ini dunia baru, sampai nggak usah marah. Ya kan? Tiba-tiba Pak Pos hilang, kartu pos hilang, sekolah pos telekomunikasi hilang. Lah itu dunia, percepatannya luar biasa. Maka jangan suka marah. Kita sedang menghadapi dunia yang berubah. Dulu perempuan kita jelek-jelek karena mukanya hitam. Sekarang mukanya putih-putih karena skincare, bersih-bersih. Dan kalau dandan tidak perlu ke salon, cukup tutorial make up semua bisa. Maka kursusan juga libur nggak laku. Karena di dalam handphone ada ruang guru, ada tutorial. Mungkin besok guru juga hilang 10 tahun lagi. Nggak usah heran. Karena apa? Keserautan itu buka ya. Jangan 10 tahun lagi mungkin juga guru akan hilang. Ya, makanya kita nggak usah ini. Dulu orang nggak bayangkan air kok dikemasi. Sekarang semua minum air dalam kemasan. Nah ini dunia. Jadi sampai jangan terlalu membayangkan. Makanya siapkan anak-anak didik kita. Didiklah anak-anak kita sampean ya. Yang di sini jangan lupa sekolahkan anaknya. Karena apa? Sawit juga bukan jaminan 10 tahun lagi. Karet juga bukan jaminan 10 tahun lagi. Semua dunia sedang berubah. Semua sedang bergeser. Pabrik mobil Eropa Jerman kalah sama pabrik mobil Amerika. Sekarang pabrik mobil Amerika kalah sama Jepang. Sebentar lagi mungkin pabrik Jepang akan dihajar sama pabrik Cina. Dulu garap jalan 1000 orang cukup. Sekarang cukup 9 orang nyopir truk dan pakai stop. Lah itulah hidup mas. Jadi nggak usah ini. Jadi dunia sedang berubah. Sampai jadilah orang yang dinamis. Tapi bahwa manusia tidak bisa pisah dengan yang lain.
manusia harus tetap bersaudara. Semoga semua bermanfaat dan semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dalam hal ini kelunggung. Wah, waduh enak. Mbak Bupati kasih lugus aku tak tungani. Ya ilaha illallah Rasulullah bin doa wa syifa wa salam ala qawlatin salihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin dan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala rasulillah. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa taqqina manasibaka ya Allah. Ya Allah ij'al lana dzurriyyatan min al khair al-ibadah al-muslimin farshina wa qawsilana wa qawsid ad-dunya wal akhirah wal marhal wa nasna baina ummatina سيدنا شيخنا وجدنا جدتنا وجل مشايخنا قولنا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم لدى مراد الجنان اللهم اجعل قبرهم لدى القبور لان الله محمد رسول الله يقيم ان رجل ربك رضية مرضية فادخلي في عباد الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد